Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang fitur-fitur apa saja yang ada di WhatsApp yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi WhatsApp-nya ya. Ini saya klik. Fitur pertama adalah cara membuat wallpaper. Ini kita pilih dulu salah satu chat. Nah, ini secara default atau bawaan dari WhatsApp itu sendiri, background chat berwarna krem muda dengan bercak abu-abu. Ini kita bisa ubah dengan menggunakan wallpaper. Caranya adalah klik 3 titik di pojok kanan atas, kemudian pilih wallpaper. Nah, di wallpaper ini ada beberapa kategori. Yang pertama cerah, kedua gelap, ketiga warna solid, dan keempat foto saya. Anda bisa pilih mana yang Anda suka. Di sini saya coba pilih yang kategori cerah. Nah, di kategori cerah ini ada banyak pilihan background yang kita inginkan. Misalkan saya klik yang ini ya. Ini yang gambar gurun pasir. Nah, ini ada pratinjau. Jadi kalau wallpaper ini saya pilih, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan saya mau pilih wallpaper ini udah cocok, tinggal klik tulisan setel wallpaper. Nah, ini muncul lagi pilihan apakah wallpaper ini hanya akan digunakan untuk chat dengan kontak yang satu ini, atau wallpaper ini akan digunakan untuk chat dengan semua kontak. Ini saya pilih yang ini dulu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, jadi tetap seperti biasa ya. Kalau misalkan saya ketik halo, nah seperti itu tampilannya. Ini kalau dibandingkan dengan chat yang lain, misalkan chat yang lain, ini backgroundnya masih default ya, default atau normal atau masih bawaan. Kita lanjut ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah cara mengubah format huruf. Ini misalkan saya klik, ini normalnya kalau mengetik dengan format teks reguler seperti ini ya. Terus sekarang saya akan menulis huruf dengan cetak tebal. Caranya adalah menggunakan bintang teks, ini teksnya halo, ditutup dengan tanda bintang lagi. Nah, di sini kita udah bisa lihat teksnya langsung berubah ya jadi cetak tebal. Ini saya klik send. Teks kedua adalah membuat cetak miring. Membuat cetak miring adalah dengan menggunakan tanda underscore. Ini saya gunakan tanda underscore, ketik halo, ditutup dengan underscore lagi. Ini udah berubah ya jadi cetak miring, saya klik send. Nah, ini Anda bisa lihat perbedaannya. Halo yang pertama reguler, halo yang kedua cetak tebal, halo yang ketiga cetak miring. Sekarang saya akan membuat tulisan yang dicoret. Ini biasanya untuk harga ya, untuk harga yang diskon itu kita menggunakan tanda coret. Di sini menggunakan tanda wave. Nah, ini tanda wave. Sini saya selipkan harganya ya, 250.000. Ini saya klik send. Nah, ini harganya dicoret ya. Ini biasanya untuk harga diskon. Nah, seperti itu cara untuk mengubah format huruf menjadi cetak tebal, cetak miring, dan harga dicoret. Fitur berikutnya adalah untuk memindahkan posisi chat. Biasanya kalau kita udah punya banyak nomor kontak, itu kan bekas chatnya ada banyak banget ya. Akan lebih memudahkan kita jika kontak tertentu berada di posisi chat yang paling atas. Nah, ini kita bisa pindahkan ya, misalkan chatnya ada yang di bagian bawah, itu mana yang lebih sering kita chat dengan kontak tersebut, kita pindahkan ke bagian atas. Misalkan saya klik yang ini. Nah, selanjutnya di bagian atas muncul menu, itu ada menu jarum ya, menu paku jarum, menu tempat sampah, speaker, dan tanda panah ke bawah. Ini pilih yang jarum ya, yang paku jarum ini, kita klik atau kita pencet. Selanjutnya chat yang tadinya di bawah itu pindah ke atas. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula, ini klik tahan, kemudian kita pencet lagi gambar paku jarum. Nah, ini posisinya udah kembali ke bawah ya. Kalau misalkan kita ingin memindahkan beberapa chat juga bisa sekaligus ya. Tapi tetap ini dikliknya satu-satu ya. Ini dipencet tahan, lalu pencet gambar paku jarum atau pin up. Ini namanya pin up ya. Ini namanya pin up, diklik pin up. Terus mana lagi, misalkan yang bawah yang ini mau kita pin up juga. Nah, itu udah ada 2 chat pindah ke atas ya. Terus misalkan yang ini juga mau kita pindahkan juga. Nah, seperti itu. Jadi chat yang paling sering kita lihat atau kita balas itu bisa kita pindahkan posisinya ke bagian atas. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara menyembunyikan chat. Sebetulnya lebih tepatnya bukan menyembunyikan ya, tapi mengarsipkan. Memang di deretan chat ini chat tersebut tidak akan muncul, tapi tidak akan hilang ya, karena hanya kita arsipkan. Ini sebagai contoh, di sini saya klik yang ini, klik tahan,
Kemudian di atas ada muncul menu baru ya. Ada pin up, terus trash itu yang gambar tong sampah, speaker. Nah, yang paling kanan ini ada tanda panah ke bawah. Itu adalah menu untuk mengarsipkan. Inilah yang sekarang harus kita klik. Ini saya pencet ya, saya pencet. Nah, di bawah kelihatan ya, kelihatan tulisan diarsipkan dalam kurung 1 terus kurung tutup. Jadi chat yang tadi diarsipkan itu tidak muncul di deretan chat, tapi masuk ke dalam folder arsip. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula, ini klik aja atau pencet yang tulisan diarsipkan. Nah, di sini muncul ya chat mana aja yang sudah masuk ke dalam folder arsip. Untuk mengembalikan ke tempat semula, ini klik di nama akunnya. Nah, terus di atas kan muncul menu baru ya. Sama seperti tadi, ada gambar tempat sampah, gambar speaker, dan tanda panah ke atas. Jadi kalau tanda panahnya ke bawah, itu diarsipkan. Kalau tanda panahnya ke atas, dikeluarkan dari folder arsip. Sekarang kita pencet tanda panah ke atas. Nah, ini udah kembali ya. Udah kembali ya kayak yang tadi. Ke deretan chat. Nah, seperti itu cara menyembunyikan chat atau memasukkan ke dalam folder arsip. Sekarang tentang bagaimana cara menghapus chat. Cara menghapus chat itu ada dua ya. Menghapus kontak chat atau menghapus isi chat. Yang pertama adalah cara menghapus isi chat. Misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, untuk menghapus chat ini kita pencet 3 titik di pojok kanan atas. Pilih lainnya. Lalu kita pencet bersihkan chat. Terus kita pencet aja nih tulisan bersihkan. Nah, langsung bersih ya. Selanjutnya adalah cara menghapus chat kepada kontak tersebut. Misalkan chatnya udah terlalu banyak nih. Terus di dalamnya juga chatnya udah kita bersihkan. Tapi kita mau hapus urutan chatnya ya. Misalkan chat dengan kontak ini mau kita hapus semua nih. Ini pencet aja. Di atas muncul menu baru ya. Ada gambar tong sampah, ini kita pencet. Nah, ini ditanyakan apakah betul kita mau menghapus chat dengan akun tersebut. Nah, ini pencet aja hapus. Nah, sekarang udah hilang ya. Nah, dengan cara ini juga kita bisa mengurangi semua chat yang sudah lama atau sudah tidak aktif. Nah, seperti itu cara menghapus isi chat maupun chat dengan suatu kontak tertentu. Kita juga bisa mengatur agar status kita bisa dilihat semua orang atau hanya dilihat oleh orang-orang yang ada di daftar kontak atau hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Caranya di pojok kanan atas ini kan ada 3 titik. Ini kita pencet, lalu kita pilih menu setelan. Kita pencet lagi, terus kita pilih akun. Ini kita pilih lagi privasi. Nah, di sini ada pilihan status. Kita pencet lagi status. Nah, ini kalau misalkan saya pilih kontak saya, berarti semua orang yang ada di daftar kontak bisa melihat status saya. Atau misalkan saya masukkan ke daftar kontak, ini daftar kontaknya semua, kecuali kalau kita pengen milih ya, dari daftar kontak itu misalkan ada yang tidak boleh lihat status kita. Ini tinggal kita centang aja ya, centang. Nanti di bawah tinggal pencet lagi centang biru. Atau misalkan saya ingin mengatur hanya dibagikan dengan orang-orang tertentu. Ini saya pilih yang bawah. Nah, ini orang-orang tertentu semuanya jadi sudah di checklist. Tinggal pilih aja mana yang tidak boleh lihat status kita. Nah, misalkan seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal kita pencet tanda centang biru. Ini tinggal dipencet lagi ya. Dipencet lagi tombol selesai. Nah, ini kita tinggal kembali ke menu utama. Nah, seperti itu. Nanti cara untuk mengembalikannya sama ya. Tinggal klik 3 titik. Pencet setelan, akun, privasi, status. Ini tinggal masukin aja ke kontak saya. Lalu pencet selesai. Berarti semua kontak sudah bisa melihat status saya. Nah, seperti itu cara agar hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat status saya. Nah, mungkin Anda pernah melihat salah satu kontak yang baru Anda kenal itu nggak bisa dilihat foto profilnya ya. Jadi kalau Anda nggak bisa ngelihat foto profilnya itu bukan berarti Anda diblokir. Tapi bisa jadi mereka mengubah setelan foto profil. Kita juga bisa membuat agar foto profil kita hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Caranya adalah ini pencet 3 titik di pojok kanan atas. Kemudian pilih menu setelan. Terus cari menu akun. Pilih privasi. Terus di sini pilih lagi foto profil.
Nah, di sini kita bisa atur apakah foto profil kita bisa dilihat semua orang atau hanya orang-orang yang ada di kontak saya, atau tidak boleh ada yang melihat foto profil saya. Ini biasanya kalau misalkan kita memasang foto yang buat kita terasa pribadi ya, atau tidak ingin dilihat oleh banyak orang. Misalkan di sini saya pilih kontak saya ya, atau misalkan mau diubah lagi kembali ke setelan umum, itu tinggal pilih yang semua orang. Nah, seperti itu ya cara untuk mengatur siapa saja yang boleh melihat foto profil saya.